Dia adalah Arya Nugraha, salah satu mahasiswa di perguruan tinggi kota Tasikmalaya. Aku tidak dapat menjelaskan bagaimana kepribadiannya. Namun, yang aku tahu, dia adalah manusia menyebalkan yang penuh keceriaan. Ada satu sikap dia yang patut kita acungi jempol dua. Dia tidak pernah menjadi manusia pendendam meskipun sering dijadikan tumbal untuk menjawab pertanyaan yang dosen ajukan. Hingga pada suatu hari, dia bertemu dengan kehilangan. Kehilangan yang membuat kepribadiannya berubah bertolak belakang. Kehilangan orang terkasih mengubahnya menjadi manusia pendiam. Banyak teman yang menghiburnya dengan berbagai macam cara, tapi tak ada satupun yang kembali membuat dia tertawa. Ada masalah keluarganya. Aku kemarin lihat di internet banyak yang bilang bagus, kamu nonton nggak? Pada waktu mungkin banyak tugas ini. Nggak apa-apa lah sekali-sekali. Ayo kita ke perpus. Biasa nyaman di sini ada adem. Ya udah, gue duluan ya. Hingga pada suatu hari, dia menyetujui ajakan temannya yang sudah berulang kali mengajaknya pergi ke perpustakaan. Tempat keramat yang tidak ada dalam list kehidupannya. Sepertinya takdir sedang berbaik hati kepadanya. Mata elahnya melihat seorang gadis yang duduk manis di halaman kampus. Gadis itu menarik perhatiannya. Tanpa kata, tanpa aba-aba, dia meninggalkan temannya yang sedang memberikannya petuah perihal kepergian yang menjadi harga mutlak yang harus dibayar untuk sebuah kelahiran. Gadis manis dengan buku yang sedang ia baca membuat seorang Arya terpana dan memberikan keberanian untuk memperkenalkan dirinya. Hei, saya Arya. Nah, kamu siapa? Namun sayang seribu sayang, semesta belum menghendakinya untuk bertukar nama dengan gadis buku itu. Entah takut atau apa, gadis itu pergi meninggalkan Arya dengan sejuta keheranan. Hal itu tidak membuat seorang Arya menyerah begitu saja. Keesokan harinya, dia kembali lagi ke tempat itu dengan barang yang ia benci. Kasih. Namun tak apa jika hal itu membuat dia disukai oleh gadis di hadapannya. Hingga akhirnya, Lu baca buku atau lagi merhatiin temen gua? Hah? Baca buku kok? Masa itu bukunya kebalik gitu? Ini gak sengaja ini. hari-hari berlalu begitu cepat, seperti sebelum-sebelumnya. Hari ini, Arya ingin kembali menarik perhatian gadis buku itu. Tapi semesta berkata lain. Arya hanya bisa mengelus dadanya. Karena tidak ada gadis buku itu di halaman kampus. Namun, hal itu tidak menyurutkan niat Arya untuk membaca buku. Karena baginya, sekarang buku adalah hal yang membuat dia candu. Sudah tidak ada lagi rasa pusing atau sakit mata ketika melihat bait-bait kata yang tertulis di setiap halamannya. Karena sekarang, Arya sudah mencintai buku. Dan buku sudah mengisi lembar demi lembar harinya yang penuh bahagia.
Pengertian dari teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Adapun ciri-ciri dari teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar ini dianggap sudah kuno oleh sebagian kalangan. Namun, sampai saat ini, teori ini masih sering digunakan di Indonesia. Memangnya apa sih ciri yang membedakan teori belajar ini dengan teori belajar yang lain? Nah, yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanisme tertentu, misalnya meminta maaf. Dan yang terakhir, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Pada video penerapan teori pembelajaran ini, kelompok kami menggunakan penerapan teori Pavlov ini, di mana ada mahasiswa A diajak oleh mahasiswa B untuk ke perpustakaan membaca buku. Pada awalnya, mahasiswa A ini menolak ajakan dari mahasiswa B. Kemudian keesokan harinya, mahasiswa B mengajak lagi mahasiswa A untuk ke perpustakaan. Dan pada saat itu, mahasiswa A mengiyakan ajakan dari mahasiswa B. Pada saat di perpustakaan, mahasiswa A ini melihat seorang perempuan yang sedang membaca buku dan si mahasiswa A tersebut tertarik kepada perempuan tersebut. Pada keesokan harinya, mahasiswa A ini kembali ke perpustakaan untuk membaca buku. Tetapi alasan utamanya ke perpustakaan yaitu ingin melihat si perempuan tersebut yang dilihatnya pada hari pertama. Pada hari berikutnya, si perempuan tersebut tidak terlihat di perpustakaan. Kemudian mahasiswa A ini pada hari-hari berikutnya terus ke perpustakaan untuk membaca buku dan juga untuk melihat perempuan tersebut. Tetapi si perempuan tersebut tidak kunjung terlihat lagi di perpustakaan. Kemudian mahasiswa ini sudah terbiasa membaca buku ke perpustakaan. Meskipun tidak ada perempuan tersebut, tetapi mahasiswa A ini tetap ke perpustakaan untuk membaca buku. Di sini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya si perempuan tersebut di perpustakaan memberikan rangsangan atau stimulus kepada mahasiswa A untuk membaca buku. Nah, karena sudah terbiasa membaca buku, maka respon yang diberikan oleh mahasiswa A ini dengan ada atau tidak adanya si perempuan tersebut di perpustakaan, maka mahasiswa A tersebut akan tetap membaca buku. Kita mau syuting kawan. Jadi pemeran utama di sini. Apa filmnya apa?